Mazhab Austria adalah aliran pemikiran ekonomi yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama di Austria. Aliran ini dikenal karena pendekatannya yang unik terhadap analisis ekonomi, dengan fokus pada tindakan individu, nilai subjektif, dan kritik terhadap intervensi pemerintah dalam pasar. Yang pertama, teori subjektivitas nilai. Mazhab ini menekankan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh preferensi individu, bukan oleh biaya produksi atau faktor eksternal. Setiap individu menilai barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, metode praxeologi, menggunakan metode deduktif untuk memahami ekonomi. Mazhab Austria berfokus pada analisis perilaku manusia dan bagaimana individu membuat keputusan dalam konteks pasar. Yang ketiga, kritik terhadap interferensi. Ekonomi dalam mazhab Austria umumnya mengkritik campur tangan pemerintah dalam ekonomi, berargumen bahwa pasar bebas lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya dan mendorong inovasi. Yang keempat, teori bisnis siklus. Friedrich Hayek dan Ludwig von Mises mengembangkan teori bisnis siklus yang menjelaskan bagaimana fluktuasi ekonomi seringkali disebabkan oleh kebijakan moneter yang tidak tepat, seperti peningkatan kredit yang berlebihan. Didirikan oleh Karl Menger dengan bukunya Principles of Economics tahun 1871. Mazhab ini menekankan pentingnya tindakan individu dalam proses ekonomi, yang dikenal sebagai pendekatan individualisme metodologis. Menger mengembangkan teori nilai subjektif yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh persepsi individu terhadap kegunaannya. Mazhab Austria sangat berpengaruh dalam perkembangan teori ekonomi mikro, teori siklus bisnis, dan pemikiran tentang kebebasan pasar. Pada mazhab Austria ini terdapat 6 tokoh, diantaranya 3 tokoh utama dan 3 tokoh yang mengembangkan teori tersebut. Karl Menger lahir di Galicia yang sekarang menjadi Polandia pada tanggal 23 Februari 1840 dan wafat pada tanggal 26 Februari 1921. Beliau merupakan pendiri mazhab Austria dan berkarir sebagai profesor ekonomi di Universitas Vienna. Karya utama Karl Menger adalah Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Dalam bukunya, ia mengembangkan teori utilitas marginal. Teori ini menolak teori nilai biaya produksi seperti yang dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Kedua, Friedrich von Wieser. Lahir pada 10 Juli 1851 dan wafat pada 22 Juli 1926. Karya utamanya adalah Über den Ursprung und die Hauptzielsätze des wirtschaftlichen Wirtes pada tahun 1884. Yang kedua, De Natürliche Wirtschaft tahun 1889 dan Theorie der Gesellschaftlichen pada tahun 1914. Yang ketiga yaitu Eugen von Bauer. Lahir pada 12 Februari 1851 dan wafat pada 27 Agustus 1914. Ia memiliki karya yaitu Capital and Interest dan Positive Theory of Capital. Kontribusi utamanya adalah dalam pengembangan teori tentang modal, Theory of Capital, dan teori tentang tingkat suku bunga. Knut Wicksell. Knut Wicksell lahir pada 20 Desember 1851 dan menutup usianya pada tanggal 3 Mei 1926. Knut Wicksell memiliki karya utamanya yang berjudul Lectures on Political Economy yang terbit pada 1901. Knut Wicksell juga sangat berjasa dalam mengasimilasikan analisis keseimbangan umum Walras dengan teori kapital dan suku bunga Baum-Barweg yang dimana menjadi teori distribusi. Ludwig Adler von Mises lahir pada 29 September 1881 dan wafat pada 10 Oktober 1973. Karya-karyanya antara lain ada The Theory of Money and Credit yang terbit pada 1912, Prekursi 1944,
dan The Ultimate Foundation of Economic Science 1962. Menurut Ludwig Adler von Mises, sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Friedrich August von Hayek lahir pada 8 Mei 1899 dan menutup usianya pada 23 Maret 1992. Karyanya antara lain ada Monetary Theory and the Trade Cycle yang terbit pada 1929. Ada Profit, Interest, dan Investment yang terbit pada 1939. Dan juga ada The Pure Theory of Capital yang terbit pada 1941. Nah, selanjutnya adalah konsep yang mendasari mazhab Austria. Konsep ini disebut dengan konsep individualisme metodologis, artinya fenomena sosial tercipta berkat motivasi dan tindakan seseorang. Kontribusi teori mazhab Austria meliputi teori nilai subjektif, marginalisme dalam teori harga, dan perumusan masalah perhitungan ekonomi. Meger berargumen bahwa nilai tidak bersifat inheren pada barang, melainkan tergantung pada persepsi dan kebutuhan konsumen. Konsep ini menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi modern dan sangat berpengaruh dalam pengembangan teori marginalisme. Friedrich von Wieser, di mana ia menekankan bahwa semua keputusan ekonomi melibatkan trade-off antara berbagai pilihan. Kontribusinya dalam memperjelas hubungan antara utilitas marginal dan nilai membantu memperkuat argumen tentang bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi dan situasi pasar. Eugen von Bambauer yang dikenal melalui karya-karyanya seperti Capital and Interest, memperluas ide-ide Meger dengan fokus pada teori modal dan teori suku bunga. Ia berpendapat bahwa modal adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan suku bunga mencerminkan preferensi waktu individu terhadap konsumsi saat ini dibandingkan dengan konsumsi di masa depan. Bambauer juga menekankan pentingnya biaya opportunities dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menunjukkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dalam hal sumber daya yang hilang. Knut Wicksell. Wicksell terkenal dengan teorinya tentang suku bunga dan inflasi. Ia mengembangkan konsep suku bunga alami, yaitu tingkat suku bunga di mana investasi sama dengan tabungan. Wicksell berargumen bahwa perbedaan antara suku bunga pasar dan suku bunga alami dapat menyebabkan inflasi atau deflasi. Yang kedua, Ludwig von Mises. Mises adalah pendukung kuat dari ekonomi pasar bebas dan kritikus sosialisme. Ia menekankan pentingnya aksi manusia, human action, dan bagaimana individu membuat keputusan dalam konteks pasar. Mises juga mengembangkan teori siklus bisnis yang mengaitkan fluktuasi ekonomi dengan intervensi pemerintah dalam suku bunga. Yang ketiga, Friedrich August von Hayek. Hayek dikenal karena pandangannya tentang pentingnya informasi dalam perekonomian dan bagaimana pasar dapat mengatasi masalah informasi. Ia juga membahas siklus ekonomi dan peran uang dalam inflasi. Hayek berargumen bahwa intervensi pemerintah dapat mengganggu mekanisme pasar yang efisien.